Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian semuanya sehat. Baik anak-anak, hari ini kita masih belajar materi pelajaran kedua, ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dengan mudah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kepemahaman. Sebelum kita belajar, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, menganalisis macam-macam hari kiamat melalui kegiatan penugasan dan tanya jawab. Yang kedua, menunjukkan nama-nama lain hari akhir melalui kegiatan tanya jawab dan penugasan. Yang ketiga, menyajikan contoh macam-macam hari kiamat melalui keterampilan produk dengan benar. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Betul, pelajaran minggu lalu adalah makna hari kiamat. Hari ini kita akan belajar materi pokoknya, yaitu macam-macam hari kiamat. Pada materi ini, macam-macam hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya kiamat sugra atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua ada namanya kiamat kubra atau kiamat besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke materi ini. Yang pertama, macam-macam hari kiamat. Seperti tadi yang Ibu bilang bahwa hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra atau kiamat kecil adalah hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Setelah seseorang meninggal atau mati, maka ruhnya akan berada di alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh adalah alam antara dunia dan akhirat. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugra bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan. Kiamat sugra sering terjadi di lingkungan kita yang merupakan suatu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak, seperti
matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di bumi yang akan hidup. Terjadinya hari kiamat, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun sebelum hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu tanda-tandanya. Apabila kiamat kubrah terjadi, maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini akan mati. Dan itu menunjukkan bahwa dimulainya tanda kehidupan di akhirat, serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang pernah dilakukan semasa. Tanda-tanda hari kiamat itu dibagi menjadi dua juga, yaitu tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugra, kemudian tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sugra atau kiamat kecil. Yang pertama itu banyak terjadi bencana alam, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, kemaksiatan merajalela, minuman keras merajalela, banyak ulama yang wafat, ilmu agama dianggap tidak penting, fitnah muncul di mana-mana, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, adanya golongan besar yang saling membunuh, namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Munculnya orang mengaku sebagai nabi. Nah, ini merupakan tanda-tanda kiamat segera. Selanjutnya kita akan melihat tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra, yang pertama, munculnya binatang yang dapat berbicara. Munculnya bangsa Yajud dan bangsa Majud. Nah, bangsa Yajud dan bangsa Majud adalah bangsa yang suka dengan membuat kerusakan di bumi. Munculnya Dajjal, makhluk penyebar fitnah yang membuat manusia meninggalkan agama Islam. Matahari terbit dari barat, munculnya kabut atau dukon. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, turunnya Imam Mahdi. Setelah kiamat kubrah terjadi, setelah kehidupan di dunia ini berakhir, maka kita akan pergi menuju ke alam akhirat. Setelah melalui berbagai macam perjalanan di akhirat, kemudian manusia akan mendapatkan ganjaran sebagai balasan dari amal perbuatan selama hidup di dunia. Di akhirat ada dua tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran atas amal perbuatan manusia, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh, serta orang-orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan menikmati hal-hal yang mereka tidak pernah rasakan dan mereka bayangkan selama hidup di dunia. Kemudian yang kedua, yaitu neraka. Nah, neraka adalah tempat untuk kembalinya orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka berupa nyala api yang akan membakar semua penghuninya. Panasnya api neraka tidak ada bandingannya ketika kita masih di dunia. Maka dari itu, marilah kita tetap istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyiapkan amal-amal yang soleh. Selanjutnya yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Adapun hikmah mempercayai hari akhir, yang pertama,
Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat-obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama ada yang namanya Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkannya dari kubur di lapangan yang sangat luas, yang disebut Padang Mahsyar. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Yang keempat, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Kemudian yang terakhir yaitu Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini dan terima kasih.